Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan mempresentasikan tentang algoritma A-star search. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Miftahul Ulum. Perkenalkan nama saya Radityawan Widikda. Perkenalkan nama saya Livia Febrianti. Perkenalkan nama saya Muhammad Faruqi. Perkenalkan nama saya Rahman Syaraki Sehadi. Oke, mari kita ke materinya. Nah, algoritma A-star itu apa sih? Nah, algoritma A-star itu pada tahun 1965 ditemukan oleh Nielsen dengan pendekatan heuristik berdasarkan algoritma Dijkstra. Nah, jadi algoritma A-star ini turunan dari algoritma Dijkstra. Pada tahun 1967, Bertram Raphael membuat perbaikan dramatis pada algoritma ini, tapi gagal menemukan kegunaannya. Kemudian dia menyebutnya algoritma ini A2. Nah, pada tahun 1998, Peter E. Hart memperkenalkan sebuah argumen yang membuktikan A2 optimal ketika menggunakan heuristik, yaitu algoritma A-star tersebut, hanya dengan perubahan kecil. Nah, kemudiannya ini juga termasuk bagian yang menunjukkan bahwa algoritma A2 atau A-star ini yang baru adalah algoritma terbaik dari algoritma Dijkstra yang sebelumnya. Nah, apa sih algoritma A-star itu? Nah, algoritma A-star search itu merupakan perbaikan dari metode best first dengan memodifikasi fungsi heuristiknya. Algoritma A-star ini akan meminimumkan total biaya lintasan pada kondisi yang tepat. Nah, algoritma A+ ini memberikan solusi yang terbaik dalam waktu yang optimal. Nah, kemudian next, terminologi akan dijelaskan oleh teman-teman. Kemudian beberapa terminologi dasar yang terdapat pada algoritma A-star. Starting point adalah sebuah terminologi posisi awal sebuah benda. A adalah simpul yang sedang dijalankan algoritma pencarian jalan terpendek. Simpul adalah petak-petak kecil sebagai representasi dari area pathfinding. Bentuk dapat berupa persegi, lingkaran, maupun segitiga. Open list adalah tempat menyimpan data simpul yang mungkin diakses dari starting point maupun simpul yang sedang dijalankan. Kemudian beberapa terminologi dasar yang terdapat pada algoritma A-star. Closed list adalah tempat penyimpan data simpul sebelum A yang juga merupakan bagian dari jalur terpendek yang telah berhasil didapatkan. Harga adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan. Nilai G jumlah nilai tiap simpul dalam jalur terpendek dari starting point ke A, dan H itu jumlah nilai perkiraan dari sebuah simpul ke simpul tujuan. Simpul tujuan yaitu simpul yang dituju. Rintangan adalah sebuah atribut yang menyatakan bahwa sebuah simpul tidak dapat dilalui oleh A. Oke, selanjutnya berikut adalah langkah-langkah yang bisa disebut flowchart dari algoritma A-star. Pertama, diawali dengan start yang dan not awal dan not akhir, lalu ke menampung not awal pada variabel open. Lalu not akan memilih bobot dengan yang terendah pada daftar open, kemudian menandai not tersebut sebagai daftar close, dan kemudian apabila not dengan bobot terendah atau not terakhir maka solusi ditemukan, maka solusi akan berhenti sampai sini. Jika tidak, maka akan melooping ke sini dan not yang akan dihitung lagi dengan rumus F sama dengan G plus H untuk menambahkan nilai heuristiknya. Nilai tersebut akan terus melooping apabila belum mencapai bobot terendah. Jika sudah sampai bobot terendah, maka solusi akan berhenti dan algoritma A-star telah ditemukan.
Apa sih heuristik itu? Heuristik dalam algoritma A-star adalah fungsi yang mengestimasi biaya terendah dari node saat ini ke node tujuan. Fungsi ini yang disebut Fn merupakan gabungan dari biaya nyata dari node awal ke node saat ini atau Gn, dan biaya estimasi dari node saat ini ke tujuan adalah Hn. Fungsi Fn ini sangat menentukan aturan pencarian node dalam graf. Bagaimana sih menghitung heuristik itu? Untuk mencari heuristik pada suatu lintasan diperlukan rumus jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik dalam geometri koordinat dapat dihitung dengan mencari panjang ruas garis yang menghubungkan koordinat tertentu. Rumus jarak kedua titik dapat dilihat D dalam kurung XY sama dengan akar dari X1 X kurang X2 pangkat 2 plus Y1 Y2 pangkat 2. Keterangan dapat dilihat D dalam kurung XY adalah jarak antara dua titik, dan X adalah jarak horizontal dan Y adalah jarak vertikal. Mungkin dijelaskan. Kita bisa lihat contoh kasus yang dalam ini penerapannya algoritma A-star. Nah, ada sebuah contoh kasus ini digambarkan berdasarkan graf di bawah ini. AD sekarang berada di kotak A. Kotak A itu sebelah sini. Ketur nggak? Sebelah sini. Ya, dia ingin menuju ke kotak G. Nah, bagaimana cara menemukan jalur tercepat Andi dari kotak A ke kotak G? Nah, maka dari itu kita menggunakan algoritma A-star. Kita lihat dari peta. Tadi kan misal permisalannya dari jalur ke jalur. Nah, ini jalur dari peta bisa kita lihat di pin ini adalah jalur A, B, C sampai G. Nah, kemudian kita buat sebuah koordinat kartesius. Mulai dari A kita tentukan koordinat A di sebelah mana, B, D, F, C, E dan G. Nah, kemudian kita hitung semisal tujuan apa? Awal kita berada adalah A, yaitu berada di koordinat x0, y0. Kemudian kita akan bergerak ke B, yaitu dengan koordinat x6 dan y0. Nah, dengan menggunakan rumus heuristik tadi, kita bisa lihat. Kita masukkan 0 kotak A ke kotak B. A kan 0 0 kuadrat 0 min 6 kuadrat ditambah B kok kembali iki 06 iki X1 iki B iki B oh iya sorry yo A X1A kan 0 kemudian X2B kan 6 berarti kan 0 min 6 kuadrat. Nah, plus 00 berarti kan 00 kan 00. Nah, hasilnya kan 96. Nah, kemudian kita hitung dari B ke D dan juga B ke C. Nah, jika semisal salah satu dari kedua jalur ini yang paling dekat, maka kita hitung apa? Kita memilih jalur yang terdekat itu dan kita stop untuk jalur yang terpanjang. Nah, kota B dan kota B ke C dan B ke D kita bisa lihat, kita masukkan nilai ke dalam rumusnya dan menemukan hasil, yaitu jalur yang terdekat yaitu 11,7 B ke C. B. Lalu kita melewati B ke C, dan B ke C itu cuma ada satu jalur C ke E. Nah, kita masukkan rumusnya, kita masukkan nilainya, dan maka total yang dihasilkan yaitu 21,02. Nah, di sini ada persimpangan lagi, yaitu antara E ke G, langsung E ke G. E ke G. C ke E. Oke, berarti kita hitung C ke E, E ke G. C ke E kan udah kehitungan.
ke kotak F itu jaraknya berapa? 15. Oke. Untuk yang C tadi tidak usah dilanjutnya karena udah ketemukan yang paling kecil itu yang di kotak E. Nah, cakep. Nah, kita hitung dari E tadi ke G. Dari dua keterangan koordinat 19 dengan 21 dan 19 juga 21 dan 20 dan juga ke G itu 36 20. Kita simpulkan bahwa ini adalah 15. Kemudian jika F ke G itu koordinat dari 36 X0 Y3 Y0 X36 dan ke G Y20 dan X36, maka hasilnya adalah 20. Oke, langkah-langkah ada ya. Baik, berikut adalah langkah-langkah pencarian dalam algoritma Astar. Nah, setelah nilai heuristik tadi sudah diketahui dari masing-masing node, maka kita akan mencari Fn dari algoritma Astar dan menggunakan rumus Fn sama dengan Hn plus Gn. Fn itu memberi keterangan seperti biaya estimasi terendah, kalau Hn itu perkiraan biaya dari node N ke node akhir, kalau Gn itu biaya dari node awal ke node Gn. Hn itu bisa diistilahkan sebagai heuristik. Lalu kita akan ke penyelesaian. Kita kan sudah mendapatkan semua heuristik dari kota A, B, BC, BD, CE, DE, DF, EG, dan FG. Berikut adalah heuristiknya. Dari A ke B itu 6, B ke C itu 11,7, B sampai D 15, C ke E 21,02, D ke E sama dengan 20, DF sama dengan 15, E ke G sama dengan 15, F ke G sama dengan 20. Berikut adalah jarak kota A dan B. Ini adalah penentu nilai Gn. Jadi jarak A ke B itu 6, B ke C itu 15, dan bisa dilihat sendiri dan seterusnya. Lalu ke penyelesaian. Kita akan menghitung dari kota A. Kota A berada di indeks 0, 0. Horizontal 0, vertikal 0. Kita ke kota B, lanjut dengan jalur 6, maka kita masukkan rumusnya yang F sama dengan N sama dengan G, maka diperoleh dari heuristiknya A ke B itu 6, G jarak A ke B itu 6, maka menghasilkan nilai 12. Lalu kita ada dua opsi, karena di sini ada dua jalur yang ditempuh, bisa ke B atau ke C, bisa ke B atau ke D. Lalu kita hitung keduanya, maka kita masukkan rumusnya. Kalau B ke C itu heuristiknya 11,7 dan dengan jarak 15, maka kita hitung menjadi 26,7. Dan untuk ke B, D itu heuristiknya peroleh 15 dengan jarak 15 juga, maka diperoleh 30. Nah, kita lihat perbedaan terhadap jalur dua kota ini. B ke C mempunyai jalur yang lebih rendah daripada B ke D, yang namanya 26,7, yang satunya 30. Maka yang 30 tidak usah dilanjut karena kita sudah memperoleh jalur yang lebih cepat daripada yang di sini. Lalu kita lanjutkan ke kota E. C ke E dengan jarak 34. Maka kita masukkan heuristiknya 21,02 ditambah 34 menjadi 55,02. Lalu kita E ke G jaraknya 15, kita masukkan heuristiknya E ke G itu 15 juga, berarti 15 tambah 15 sama dengan 30.
Lalu kita totalkan Fn-nya dari pertama sampai ke terakhir. 12 ditambah 26,7 ditambah 55,02 ditambah 30 menghasilkan 123,72. Maka Fn total yang didapat adalah 123,72 karena satu titik ordinat mewakili 200 meter, maka jarak sebenarnya dalam meter adalah 123,72 dikali 200 sama dengan 24.744 meter. Dan dikonversi dalam kilometer menjadi 24 km 744. Dan jalur tercepat yang bisa dilalui adalah dari kota A ke kota B, kota C, kota E ke kota D. Mungkin contoh soal dari S menuju ke A. Enggak, maksudnya dari Titik awal titik awal titik tujuan itu. dari titik awal ke S, titik tujuan G, kita melewati dari S ke A dulu, yaitu dengan rumus F sama dengan 0. Heuristiknya sudah tertera, yaitu 0 plus 1 jaraknya ditambah 6, yaitu heuristik A sama dengan 7. Kemudian dari S ke A kita menuju ke B. Kita lihat dari S 1 ditambah heuristik B yaitu 2 ditambah jarak dari A ke B yaitu 2, jadi 1 tambah 2 tambah 2 sama dengan 5. Begitu juga selanjutnya, yaitu dari S ke A ke B ke C, yaitu sama seperti yang awal tadi, kita tambahkan heuristik dari C yaitu 1 sama dengan 5, itu jaraknya sama. Kemudian dari S ke A ke B ke C ke G, kita dapatkan S ke A jaraknya 1, heuristik A sama dengan 2. Jarak A ke B yaitu 2, B ke C 2, tambah C ke G 3 sama dengan 8. Dan heuristiknya 0 ya guys. Heuristik yang akhir yaitu G sama dengan 0. Jadi ini ya jalur tercepat. Untuk yang di luar itu kurung itu heuristiknya ya guys ya. Untuk yang di dalam kurung itu jalurnya, jadi kita tinggal masukkan saja. Terus diketahui ya jarak tercepat. Oke, rute tercepat ya. Jadi rute tercepatnya itu yang kita temuin ya, yang dari S ke G, yaitu kita melewati S ke A, lalu ke B, ke C, dan ke G. Kelebihan dan kekurangan algoritma Astar ya. Kelebihan algoritma Astar search itu yang pertama ada waktu pencarian algoritma Astar dalam menemukan rute lebih cepat dibandingkan algoritma pencarian yang lain. Lalu jumlah looping Astar lebih sedikit ya, yang seperti tadi loopingnya kan cuma satu. Yang ketiga ada rute yang ditemukan dapat berbeda tapi mempunyai biaya yang sama, jadi rutenya itu kita memiliki banyak rute dengan biaya yang sama. Kekurangannya algoritma Astar ini, yang pertama itu algoritma ini dapat membutuhkan banyak memori, terutama untuk masalah ruang pencarian yang besar karena harus menyimpan semua node yang telah dikunjungi. Jadi setiap node itu tidak akan di erase atau dilupakan, akan di save ya. Efektivitas Astar ini sangat bergantung pada pilihan fungsi heuristik. Jika fungsi heuristik buruk, Astar mungkin tidak efisien dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menemukan jalur. Menghitung fungsi heuristik bisa menjadi mahal secara komputasi, tergantung pada kompleksitas dan fungsi tersebut ya. Dan
itulah apa itu presentasi yang kami tentang algoritma Astar ya. Selebihnya mohon maaf dan bila ada kekurangan ya mohon dimaklumi lah. Untuk Mas Ragil di Terima kasih telah penonton. menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.